setengah jam ya. Ya, jadi sekarang ke sesi yang terakhir, yaitu kita buat kode Python-nya. Sebetulnya kayaknya mah udah pada bisa ya. Kalau Euler mah gitu. Oh, belum tentu. Ya, ini sebetulnya saya menyampaikan dari flowchart-nya dan kodenya gitu nantinya. Jadi kalau untuk yang tadi kan sudah disampaikan bahwa eh, untuk peluruhan radioaktif itu mulai kita perlu men-state inputnya apa ya gitu. Tadi waktu awal, waktu akhir, stepnya berapa, kecepatan peluruhannya, dan jumlah dari si eh, inti awalnya gitu, jumlah partikel inti awalnya. Lalu kita tentukan stepnya, karena kita akan menggunakan looping. Nanti hasil dari step ini kita gunakan for bla 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 bla, dan nanti kita looping sampai nilai stepnya dan diplot sampai selesai gitu. Ini sebetulnya untuk yang di YouTube, tapi karena tidak jadi YouTube. Jadi yang awal tentunya kita perlu definisikan ini program apa ya gitu. Jadi nanti biasanya kalau di awal-awal kita memberikan komentar atau penjelasan bahwa ini adalah kode peluruhan radioaktif yang dibuat oleh siapa, tanggal berapa. Nanti bisa ditambahkan lagi gitu. Kalau misalkan ternyata ada update, berarti nanti update tanggal berapa, apa yang diupdate gitu. Biasanya seperti itu kalau untuk step membuat program yang baik gitu. Karena ketika membuat program yang semakin rumit itu nanti biasanya ada bugs atau errornya gitu. Nanti kita perbaiki lagi, itu dituliskan di komentar awalnya ini gitu. Jadi kalau untuk yang awal gitu, karena kita butuh memplot dan kita butuh numerical calculation, jadi nanti kita mengimport dulu modul 2 ini, matplotlib dan numpy gitu, awalnya. Lalu inisialisasi variabel. Jadi waktu minimumnya atau waktu awal itu misalkan 0, waktu akhirnya itu 5, taunya itu 0,5, ini kecepatan peluruhan, dt-nya itu adalah time step-nya. Lalu ini nanti jumlah step-nya itu adalah Tmax dikurangi Tmin dibagi dt, tapi nanti kalau ini dibiarkan begitu saja, itu sesuai dengan yang di sini, itu nanti menghasilkan bilangan float, jadi ada desimalnya. Jadi kita perlu bulatkan dengan menggunakan fungsi dari numerical pi, itu adalah dibuat menjadi integer 8 bit. Kalau di sini 8 bit. Tapi kalau misalkan mau jadi 16 bit, ini tinggal ganti 16 bit. Kalau mau 32 bit, ya 32 bit. Jadi nanti ini berhubungan dengan kalau loopingnya semakin banyak, tentunya 8 bit nggak cukup gitu. Kalau 8 bit itu hanya sampai 256. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata stepnya itu ada 500, nanti ini harus kita ubah jadi 16 bit gitu. Ini tujuannya hanya untuk membulatkan saja supaya menjadi bilangan integer. Lalu T-nya untuk mempermudah, kita buat saja kita harus bukan harus sih sebetulnya ini. Lebih baik kita men-state dulu di memori itu T-nya butuh array sebesar apa gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan tidak di-state di awal, itu nanti posisi memorinya acak-acakan. Kalau misalkan kita state dulu nilai ukuran dari T-nya itu, misalkan ini ada 100 data, tapi diisi nilainya 0 gitu semuanya, itu nanti di memorinya itu berjajar data 1, 2, 3 sampai 100 itu disimpannya di satu tempat. Tapi kalau misalkan tidak di state seperti ini, nanti ketika diisi di posisi memori berapa, nanti itu akan memperlambat proses pencarian data di komputernya gitu. Walaupun kalau kita run itu mungkin satu kedipan juga sudah selesai gitu. Tapi kalau ukurannya sudah sampai jutaan, miliaran data gitu, itu akan kerasa gitu nantinya. Si komputernya akan kebingungan mencari datanya gitu. Ini posisinya di mana, di mana, di mana, di mana. Gitu. Jadi alangkah baiknya kita mencharter dulu posisi array yang akan digunakan. Gitu. Ini juga sama. Jadi nanti
data peluruhannya itu kita state nilainya 0 semua dulu dengan ukuran n step ini. Jadi kita buat 0 dulu semua. Lalu data yang pertama kita isi nilainya 100 karena yang tadi contohnya itu adalah 100. Nanti si data yang pertama ini akan digunakan untuk mengupdate data kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selain kita menentukan end step seperti ini, ada cara yang lain juga gitu. Kita bisa menentukan dengan cara menentukan dulu end step-nya, tapi nanti kita mendapatkan DT-nya secara otomatis. Gitu. Jadi bisa trik yang kedua bisa seperti ini. Ini akan lebih mudah karena kalau yang sebelumnya itu DT ini belum bisa diyakinkan akan pas di Tmax di akhirnya itu pas di 5 detik. Walaupun kalau di sini pasti 5 detik gitu karena 0,1. Tapi kalau misalkan ininya 0,03 gitu, belum tentu nanti Tmax-nya 5 gitu. Bisa kurang atau lebih gitu. Nah, kalau untuk meyakinkan pasti pas itu kita bisa state di awalnya itu kita ingin bagi waktu awal sampai akhir itu berapa data ya gitu. Jadi kalau istilahnya seperti itu. Nanti end step-nya berapa? Nanti ini di Tmax dibagi Tmin dibagi Tmax dikurangi Tmin dibagi end step-nya berapa. Nanti kita dapatkan DT gitu. Tapi, nah ada tapi lagi masalahnya kalau untuk cara yang seperti ini walaupun mudah tapi kita tidak bisa mengeset atau memvariasikan DT-nya sekehendak kita. Jadi kayak misalkan saya ingin variasikan 0,1, 0,2, 0,3. Nggak bisa karena ini bekerja secara otomatis. Gitu. Jadi ada plus, ada minusnya. Seperti itu. Kalau untuk kesininya tetap sama. Jadi nanti selanjutnya itu adalah kita lakukan looping dari data yang pertama ya di range dari 0 sampai end step minus 1 karena di Python itu data itu dimulai dari 0 bukan dari 1 jadi nanti end step-nya itu harus digeser 1 ke belakang gitu. Lalu nanti ya ini tinggal diupdate saja di array-nya langsung NU yang baru itu di NU yang lama dikurangi NU yang lama dibagi tau dikalikan DT dan T-nya nanti diupdate gitu. Lalu setelah itu baru diplot saja gitu. Plot dari T terhadap NU ya ini X label dan Y label. Lalu ditampilkan gitu. Seperti itu. Kalau untuk sederhananya seperti itu. Nah, ini untuk kode yang tadi yang sebelumnya itu seluruhnya seperti ini. Ini sudah jelas dulu belum? Udah jelas ya sebenarnya mah ya. Jadi nggak usah demo kan ya. Kalau demo copy paste aja lah dari sini. Tadi udah diklik belum sih? Sebentar. Oh udah ya lagi proses. Ya jadi kalau sedikit demonya saja gitu ya. Kita mulai dari misalkan ini peluruhan radioaktif menggunakan salah
Metode Euler. Oleh siapa, tanggal berapa gitu. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7 3 23 gitu. Nanti kalau misalkan ada update, berarti nanti update apanya tanggal berapa gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini sudah jelas ya. Kalau import matplotlib dan numpy, ini yang perlu ini tuh yang ini dulu. Yang end step ini karena ada integer 8-nya, ini saya akan coba liatin di sini sama variabel. Jadi kenapa harus pakai integer itu? Jadi kalau misalkan saya run dulu gitu. Kalau saya run, ini kan berarti variabel tmin, tmax sudah ada ya. Jadi tmax dikurangi tmin. Kalau dibagi dt langsung, itu nanti hasilnya 50,0. Nah, yang jadi masalah itu karena ada desimalnya, nanti kalau di looping itu akan error kalau di range dari 0 sampai 50,0. Jadi makanya kita perlu membulatkan dari si ini menggunakan recall pi integer 8. Kayak gini. Jadi nanti jadi integer datanya gitu. Tapi masalahnya kalau misalkan saya iseng si tmax-nya di dt-nya aja ya. dt-nya itu menjadi 0,0001. Itu kan sangat kecil. Karena si integernya 8, jadi nanti datanya itu nggak bisa mewakili. Jadi harus dibuat integer yang lebih besar lagi. Misalkan 16. Tuh, jadi datanya ini juga belum terwakili karena jadi minus 32. Nah, karena 5000 gitu datanya. Kayak gitu. Jadi integer ini kalau sarannya gitu ya, kalau saya set kecil tapi cukup, itu nanti akan mengirit ke memori. Karena 8 bit kan kecil kan ya, cuma 8000, tapi kalau misalkan udah 16 berarti ada banyak gitu. Apalagi kalau 32, terus 64 gitu. Nah, ini hubungannya dengan mengirit memori gitu nantinya gitu. Semakin besar, semakin boros. Tapi kalau misalkan memang dibutuhkannya bitnya besar, kita butuh men-state jadi sebesar ini gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan 16 berapa saya juga lupa sih. 65536. Ini masalahnya integer juga dibagi menjadi 2 gitu. Jadi kalau 8 bit itu jadi dari minus 128 sampai plus 128. Jadi bukan dari 0 sampai 256, 255 gitu. Jadi ada bagian yang minusnya juga gitu. Seperti itu. Kalau dulu pernah diajarin tentang manipulasi variabel nggak? Belum ya? Nah, gitu. Jadi dalam membuat program itu kalau zaman sekarang mungkin ini teh tidak terasa gitu ya karena memori sudah giga-giga. Tapi kalau zaman dulu, gitu, zaman saya itu kan masih mega, itu sangat kerasa gitu. Kalau misalkan ternyata kita foya-foya di memori, itu nanti memorinya penuh dan stuck gitu perhitungannya. Gitu. Jadi yang seperti ini harus ya dipikirkan gitu ukuran dari si variabelnya sendiri. Seperti itu sebetulnya. Salah. Jadi kayak gitu. Kalau untuk lebih detail biasanya gitu, kalau untuk yang sengaja untuk memberitahukan orang lain nanti di sini dituliskan juga waktu awal sebagai penjelasan gitu. Waktu akhir dan seterusnya. Ini
cukup membantu kalau misalkan nanti bekerja menjadi programmer dan bekerja sebagai tim. Kita membuat bagian ini, orang lain membuat bagian apa, lalu ada yang bagiannya menggabungkan semuanya. Kalau misalkan kita menggunakan variabelnya, misalkan temin temax itu saya pengen variabelnya gini aja lah, biar pusing gitu. Tapi kasihan kan nanti timnya gitu. Nah, jadi sebaiknya bisa dibaca dengan mudah gitu oleh timnya gitu. Kecuali kalau kita membuat kode yang sengaja supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain, itu boleh melakukan seperti itu. Jadi kan banyak juga yang kodenya itu dengan sengaja dikunci supaya susah untuk di breakdown gitu. Seperti itu. Lalu ini tinggal di run aja semuanya gitu nantinya. Nanti figurnya akan terlihat di sini. Kayak gitu. Jadi dengan mengubah-ubah DT-nya nanti dia akan mengubah resolusinya itu akan semakin tinggi atau semakin rendah. Gitu. Ini kalau 0,5 peluruhannya jadi terlihat sangat kasar gitu. Jadi kita tidak bisa melihat ini apa gitu. Seperti itu. Dan pengaruh tau kalau semakin kecil nanti dia akan semakin cepat sehingga butuh DT-nya yang lebih besar lagi. Ini nggak cukup karena integernya kita pakai yang 32 aja. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata taunya itu sangat besar jadi 1, ya ini nggak usah sebesar itu gitu nantinya. Karena perubahannya cukup lambat. Seperti itu. Kalau persen gini udah tahu ya? Dolar gini. Supaya bisa jadi underscore itu ke bawah atau pangkat gitu. Kalau underscore berarti nanti tulisannya jadi NU-nya bisa ke bawah gitu di sini. Kalaupun nggak kelihatan ya dari belakang kelihatan nggak? Fontnya nggak gedein ya. Kayak gitu. Jadi ya kira-kira ada yang ditanyakan dulu atau bagaimana? Nanti setiap bagiannya tentu kodenya akan disampaikan juga seperti yang tadi. Jadi step-stepnya akan diperlihatkan. Dan kalau ini untuk yang analitik gitu. Kalau yang analitik kita tidak peduli dengan delta T, jadi nanti kita langsung ke n-grid-nya dibesarkan saja langsung gitu supaya nanti kurvanya halus dan tidak perlu looping lagi. Jadi nanti nilai dari T-nya karena sudah di state dari sini T-nya berapa, kita langsung masukkan saja T-nya dikalikan ya eksponensial dan nilai awal NU-nya. Nanti kita bisa langsung dapat kurva yang halus gini gitu karena persamaan analitiknya ada. Kecuali kalau persamaan analitiknya susah untuk dicari. Seperti itu. Jadi nanti kalau digabungkan yang analitik dan yang numerik itu ya bisa terlihat bahwa ada perbedaannya nantinya. Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Aman dan terkendali? Insya Allah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian saja